Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Velia Septi Anggini dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang struktur dan fungsi dari sitoskeleton. Nah, materi ini berbeda dari materi sebelumnya. Nah, apa aja yang akan kita bahas? Yuk kita lihat. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini ada pengertiannya, ada strukturnya, lalu ada fungsi dari sitoskeleton. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, kita harus tahu dulu nih, apa itu sitoskeleton. Nah, sitoskeleton merupakan jejaring serat yang mengorganisasi struktur dan aktivitas di dalam sel, terutama pada sel eukariotik. Jadi setelah kita mengetahui dari pengertian sitoskeleton, dia memiliki peran. Yang pertama ada penyokong, lalu motilitas, dan yang terakhir itu ada regulasi aktivitas biokimiawi aktivitas sel. Nah, di sini akan dijelaskan tentang peran dari sitoskeleton. Nah, jadi yang pertama itu tadi ada sebagai penyokong. Nah, dia ini memberikan sokongan mekanis kepada sel dan mempertahankan bentuk sel. Lalu ada motilitas, di mana perubahan lokasi sel maupun berbagai pergerakan yang lebih terbatas oleh bagian-bagian sel. Lalu ada regulasi aktivitas biokimiawi aktivitas sel. Jadi, gaya yang dikeluarkan oleh molekul ekstraseluler melalui protein permukaan sel tampaknya diteruskan ke dalam sel oleh unsur-unsur dari sitoskeleton, dan gaya tersebut bahkan mungkin mencapai nukleus. Setelah kita tahu dari pengertian dan fungsinya, kita akan mengetahui itu komponennya. Nah, komponennya itu ada mikrotubulus, lalu mikrofilamen atau filamen aktin, lalu ada filamen intermediate. Lalu ada komponen dari sitoskeleton. Jadi itu ada mikrotubulus. Jadi dia merupakan serat yang paling tebal di antara ketiga tipe serat. Nah, strukturnya ini tubuhnya itu berongga. Lalu dindingnya itu terdiri dari 13 kolom molekul tubulin dengan memiliki diameter 25 nanometer dengan lumen 15 nanometer. Lalu ada mikrofilamen. Jadi disebut juga dengan filamen aktin, yaitu serat yang paling tipis. Strukturnya itu dua untai aktin yang teranyam, masing-masing merupakan polimer subunit aktin dengan diameter 7 nanometer. Lalu ada filamen intermediate. Jadi serat dengan diameter pada kisaran menengah dengan struktur protein fibrosa yang sangat menggumpal menjadi kabel yang lebih tebal dengan diameter 8-12 nanometer. Lalu ada fungsi dari sitoskeleton. Jadi pada mikrotubulus dia itu mempertahankan bentuk sel, motilitas sel seperti pada silia atau flagel. Lalu pergerakan kromosomnya itu pada pembelahan sel dan pergerakan organel. Lalu lanjut ke mikrofilamen. Jadi dia mempertahankan bentuk sel, perubahan bentuk sel, kontraksi otot, aliran sitoplasmik, motilitas sel, lalu pembelahan sel. Nah, sedangkan pada filamen intermediate, dia itu mempertahankan bentuk sel, tambatan nukleus dan organel lain tertentu, pembentukan lamina nukleus. Nah, ini merupakan gambar dari mikrotubulus. Ini ada bagian A, B, C, dan D, di mana A ini merupakan pembentukan dari protofilamen. Nah, pada B ini merupakan pembentukan sheet. Nah, yang ke C, D itu mikrograf mikrotubul, sedangkan pada D ini merupakan pemanjangan dari mikrotubul. Nah, semua sel eukariot ini memiliki mikrotubulus. Jadi dia ini merupakan tabung silinder. Lanjut ke susunan protofilamen. Jadi ini ada macam-macam. Jadi dia ada single yaitu sendiri, lalu ada doublet yaitu double atau dua, dan ada triplet yaitu 3. Pusat organisasi dari mikrotubulus. Yang pertama ada sentrosom, lalu yang kedua ada benang-benang spindel pembelahan, lalu yang ketiga ada basal body. Nah, setelah dijelaskan tadi, jadi dapat terlihat bahwa mikrotubul ini merupakan dari komponen sitoskeleton yang berperan sebagai sentrosom. Ini sentrosom.
Lalu ini yang B itu kutub benang-benang spindle pada mitosis. Lalu yang C ini sebagai badan basal dari pada silia. Dan ini merupakan gambar dari pemanjangan filamen aktinnya. Nah, ini ada beberapa contoh dari filamen aktin pada sel, di mana A ini merupakan gambar mikrofili. Nah, sedangkan B ini merupakan serat kontraktil pada sitoplasma. Yang C ini merupakan kaki semu pada pergerakan ameboid. Nah, pada D ini yang bentuknya seperti cincin, jadi ini cincin kontraktil yang selama proses pada pembelahan sel. Nah, lalu ada filamen intermediate. Jadi A ini merupakan gambar filamen intermediate dengan komponen penyusunnya. Lalu pada gambar B ini merupakan contoh filamen intermediate pada sambungan antar sel. Lalu yang terakhir ada beberapa tipe filamen intermediate yang masing dibangun oleh satu protein atau lebih. Jadi ada keratin yang ditemukan dalam sel epitel yang membentuk rambut dan kuku. Lalu ada neurofilamen yang menguatkan akson saraf yang panjang. Lalu yang ketiga ada vimentin yang memberi kekuatan mekanik otot dan sel lain. Lalu yang terakhir itu ada lamin inti yang menstabilisasi selaput inti. Nah, ini merupakan gambar dari filamen aktin, di mana ada keterangan A dan B. Jadi, A ini merupakan tampilan mikrograf filamen aktin, dan sedangkan pada B ini merupakan susunan molekul filamen aktin yang merupakan protein globular yang tersusun dalam bentuk pilinan ganda. Nah, itu dia tadi video pembelajaran kita mengenai struktur dan fungsi dari sitoskeleton. Semoga teman-teman paham dan bermanfaat juga. Saya undur diri, saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.